begonia ini menurut saya sangat eksotis dan sangat pantas untuk dijadikan koleksi bagi teman-teman pecinta tanaman hias. Oke teman-teman, banyak yang mengeluhkan ya perawatan begonia ini karena mereka merasa gagal dalam merawat begonia ini dan merasa menjadi bego katanya seperti nama bunga ini. Tapi jangan sampai kita menjadi bego. Simak terus tips-tips dari saya. Kalau sudah mengetahui, sudah saya jamin tidak akan gagal lagi dalam merawat begonia, tidak akan mengalami busuk akar, busuk batang ataupun sampai mati begonia teman-teman. Oke teman-teman, untuk mengurangi durasi langsung saja kita ke tips-tipsnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada guru-guru dan mentor-mentor saya dalam merawat begonia boleh sharing, atau ada pengalaman lain yang teman-teman gunakan dalam merawat begonia bisa tulis di kolom komentar. Oke, langsung saja kita mulai ke tips atau langkah yang pertama. Langkah yang pertama dalam merawat begonia teman-teman, kalau menurut saya yang paling pertama yaitu media tanam. Media tanam adalah faktor yang paling penting, berpengaruh sekitar 50-70% dalam perawatan begonia. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita salah di media tanamnya, sekalipun di tahap berikutnya, di perawatan berikutnya selanjutnya itu benar, tapi kalau media tanam yang salah atau kurang tepat, dijamin begonia ini tidak akan tumbuh maksimal, subur, dan baik ya teman-teman. Karena media tanam ini berkaitan dengan tempat hidup akarnya begonia, pusat kehidupannya begonia, di mana akarnya begonia ini sudah kita ketahui bersama, akarnya yaitu akar lebih sensitif dari akar serabut ya teman-teman, bisa dibilang akar benang ya, sangat sensitif, lebih sensitif dari semacam kaladium ataupun aglonema. Nah, di media tanam ini saya memberikan tips, langsung ke intinya saja. Media tanam yang sudah pernah saya pakai dan sudah terbukti, sudah saya buktikan sendiri, sangat cocok untuk pertumbuhan begonia, bahkan membuat dia tumbuh lebih cepat dibanding dengan kita menggunakan media tanam lain. Yang pertama, sebenarnya pembahasan media tanam yang sedetail-detailnya dari perbandingan dan pencampurannya sudah pernah saya buatkan video, yaitu tentang media tanam begonia, media tanam super begonia. Linknya saya taruh di atas. Kalau yang ingin tanya perbandingannya silahkan nonton di video itu. Di sini saya jelaskan langsung ke intinya. Yang pertama, media tanam yang saya gunakan teman-teman, ini bisa jadi tips juga, yaitu media tanam andam bambu, yaitu daun bambu yang sudah lapuk. Andam bambu ini saya sebut dengan media tanam utama. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini telah enggak kelihatannya, ini 100% andam bambu atau daun bambu kering yang sudah lapuk, tidak tanpa campuran. Nah, ini sudah terbukti sangat cocok, dan media tanam ini kalau di Cina sudah menjadi media tanam ajaib, dan di Jawa Barat khususnya di Bogor ini adalah media tanam yang sudah menjadi kearifan lokal oleh pembudidaya tanaman hias di Kota Bogor. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kurang dari 2 tahun dia bisa segede ini, lebih cepat dibanding jika kita tanam di media tanam yang ada unsur tanahnya. Tapi saya tidak bilang bahwa begonia tidak cocok dengan tanah. Dia cocok, cuman ada tips-tips lainnya lagi, tips perbandingan lainnya lagi kalau menggunakan media tanah. Nah, tips yang pertama menggunakan andam bambu lapuk ini adalah media tanam utama yang bisa kita variasikan dengan media tanam lain, misalnya dicampur dengan andam pakis atau andam-andaman atau dengan kaliandra atau dengan tanah humus, tetapi dengan presentasi perbandingan tetap yang paling banyak adalah andam bambu lapuk atau daun bambu lapuk. Contohnya misalnya daun bambunya 70%, ditambah andam-andaman yang lain, andam pakis dan lain-lain 10%, tanahnya 10%, dan kokopit 10%. Tinggal disesuaikan dengan daerah kita. Misalnya kalau daerah panas bisa tambahkan kokopit tapi sedikit, atau ditambahkan tanah sehingga kelembapannya bisa lebih lama sehingga tidak perlu terlalu sering menyiram. Media tanam yang kedua yang saya pernah gunakan adalah media tanam ala aglonema ya teman-teman. Kalau begonia lokal ya teman-teman, rata-rata begonia lokal dia kuat dan tidak gampang mati. Jadi di tips kali ini yang saya bagikan lebih ke begonia hybrid rex dan begonia yang memerlukan perhatian khusus, perlakuan khusus maksudnya. Mana yang
Ala aglonema ini contohnya nih. Nah seperti ini nih misalnya contohnya. Nah kalau yang ala aglonema teman-teman, dia mayoritas sekam mentah fermentasi ya, kemudian dicampur dengan sekam bakar dengan perbandingan 1:1:1 dan dicampur sedikit kokopit ataupun tanah. Nah dan media tanam yang ketiga yang saya gunakan adalah media tanam ala Brastagi, karena ala Brastagi ini dia 80% tanah humus. Contohnya tunggu saya ambil contohnya ini aja nih, kelihatan jelas. Nah karena ini saya beli dari Brastagi teman-teman, jadi saya kembalikan media tanamnya semirip mungkin dengan habitat aslinya di Bogor. Kalau di Brastagi dia menggunakan humus hutan karena dia memang di lereng gunung yang dekat hutan. Disesuaikan dengan tempat kita teman-teman. Misalnya saya tinggal di Bogor, banyaknya yang humus bambu. Humus bambu ini sangat baik untuk begonia karena adalah daun bambu lapuk yang sudah lapuk bertahun-tahun dan sudah menjadi tanah yang berada di sekitaran perakaran akar bambu. Seperti kita ketahui, tanah humus di sekitar akar bambu ini mengandung bakteri PGPR, yaitu bakteri yang melawan cendawan atau bisa melawan bakteri jahat dan jamur yang merugikan tanaman begonia. Kan begonia ini sangat rentan terserang jamur. Jadi keuntungan ketika kita menggunakan media tanam ini, dia tidak rentan terkena jamur karena media tanamnya sendiri sudah mengandung bakteri yang bisa melawan jamur tersebut teman-teman. Oke, yang mau detail jangan lupa nonton di video tentang media tanam ya teman-teman. Linknya saya taruh di atas dan di deskripsi. Kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua, ketiga dan keempat saya gabung menjadi satu. Karena apa? Karena tips kedua dan ketiga dan keempat ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan, yaitu tips tentang penempatan, suhu dan pencahayaan. Tips kedua, ketiga, keempat dan kelima teman-teman. Penempatan, suhu, pencahayaan atau penyinaran dan kelembapan. Mengapa saya satukan? Karena keempat faktor ini tidak bisa kita pisahkan dan saling berkaitan satu sama lain, teman. Misalnya saya contohkan begonia saya ini, begonia suka dengan penempatan di tempat yang teduh tetapi terang. Saya pernah membahas ini secara sedetail-detailnya di video saya. Linknya saya taruh di atas di video tentang kelembapan seperti apa yang dibutuhkan oleh begonia. Nah, kelembapan ini berpengaruh saling berkaitan dengan suhu dan penempatan. Jadi taruhlah begonia kita di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Idealnya kalau kita pencinta begonia ya, di teras rumah ya teman-teman, di teras rumah. Kalau teras rumah Anda pun tidak memiliki atap, bisa kita akali dengan menggunakan paranet yang 65-80%, karena begonia ini tidak membutuhkan cahaya matahari langsung dan tidak membutuhkan cahaya matahari yang terlalu banyak. Dia hanya membutuhkan cahaya matahari sekitar 20-35%. Dia membutuhkan cahaya matahari tapi sedikit. Jadi kalau untuk pencinta idealnya di teras. Kalau untuk beda lagi kalau kita pembudidaya ya, itu sudah kelas yang di atas, sudah mungkin butuh greenhouse dan lain-lain. Kita bisa meniru membuat greenhouse mini di teras kita. Misalnya teras kita tak punya atap, bisa diakali dengan menggunakan paranet. Paranet ini berfungsi seperti pohon teman-teman. Kalau Anda punya pohon juga bisa ditaruh di bawah pohon. Jadi dia berfungsi seperti ranting-ranting pohon, di mana dia menyaring cahaya matahari ini, menyangkut cahaya yang diterima begonia, dan suhu, menyaring suhu juga. Ya, tips yang kedua kita gunakan plastik UV teman-teman. Plastik UV, kalau yang belum tahu seperti itu modelnya ya teman-teman. Kalau itu saya berfungsi, saya jadikan seperti tirai ya. Bisa juga ditaruh di atas. Kalau saya di atas saya pakai fiber, tapi kalau tempat ada yang memang sangat panas bisa dilapisi bisa anda lapisi di atas seng atau di atas atap, sehingga dia mengurangi tingkat panas yang diterima oleh begonia. Jadi begonia ini tidak suka panas, tidak suka cahaya matahari langsung, tapi harus ditempatkan di tempat yang tidak panas tapi berangin teman-teman, bersirkulasi udara yang baik. Artinya sirkulasi udara yang baik itu tempat ini ada anginnya teman-teman. Jadi ada anginnya, jadi nanti media tanamnya ini akan kering ketika dia kena angin dibanding dia kena panas langsung. Karena kalau kena panas langsung daunnya bisa gosong dan bisa dehidrasi dan bisa mati teman-teman. Jadi suhunya dia
begonia hanya bisa hidup di suhu idealnya 18 sampai 26 derajat Celcius. Ketika dia lebih panas bisa gunakan paranet, plastik UV atau pohon-pohon yang rindang dan tanaman, dekatkan dengan tanaman lain. Jadi berkaitan dengan penempatan juga, dan cahayanya yang dia suka hanya 25 sampai 35%. Dan tingkat kelembapan yang dia suka yaitu lingkungan yang lembab, teman-teman. Jadi dia bukan menyukai lembab yang di metannya. Metannya dia hanya suka lembab sesaat. Dia lebih suka kering sesaat, bukan lembab yang kelamaan. Kalau untuk media tanam, akarnya sangat sensitif dan tidak menyukai kondisi media tanam, lingkungan media tanam yang lembabnya terlalu lama. Nah, nanti kita masuk ke tips berikutnya, ke tips yang keenam mengenai penyiraman. Karena sebenarnya 10 tips ini secara umum saling berkaitan ya teman-teman. Tips penyiraman. Ada yang bilang, Kak Bun, kenapa kok saya nyiramnya seminggu sekali tapi tetap dia lonyot dan busuk? Berarti itu teman-teman, saya perhatikan dan saya amati kesalahan para pemula, dan saya juga dulu jadi pemula, awal-awalnya saya pemula dulu. Memang kita penyiramannya sudah benar seminggu sekali misalnya untuk daerah yang panas sedang, tetapi kita nyiramnya berlebihan, misalnya langsung satu sedayung gitu teman-teman. Jadi untuk pemula, saya pun sampai sekarang kalau menyiram itu seminggu sekali. Kalau disesuaikan dengan lingkungan, misalnya kalau 1 minggu itu hujan terus, mundurkan 10 hari sekali tidak masalah teman-teman, selama kita ngecek media tanamnya. Kalau media tanamnya sudah kering setengah bagian, kalau perlu baru kita siram teman-teman. Jadi kalau dia lagi sedikit baru kita siram nggak masalah. Ketika kita siram dia akan segar lagi, dibanding kita siramnya kebanyakan dan terlalu sering, dia busuk dari akar dan langsung busuk semuanya teman-teman. Jadi bagaimana tipsnya? Kalau saya tips disiram menggunakan mili teman-teman. Kalau untuk pot yang segede gini aja saya hanya menggunakan sekitar 500 mili. Jadi 2 gelas, sekitar 2 gelas sedang ya teman-teman. Untuk yang apalagi yang di pot-pot kecil begini, saya hanya gunakan pot sedang, ini bukan pot kecil, ini ukuran 20-25, diameter 20-25, menggunakan gelas ukur. Airnya itu saya siram entah pakai pupuk ataupun tidak, pokoknya pada saat penyiraman sekitar 200 mili. Nah, untuk yang pot sangat kecil atau ukuran baby itu lebih sedikit lagi teman-teman. Dia lebih, jadi begonia ini kalau menurut pengamatan saya lebih suka penyiraman yang kering, yang lembab kering. Jadi pas kita siram dia lembabnya sampai 70%, tetapi dia keringnya cepat. Jadi dia tidak lembabnya tidak kelamaan. Dia lebih senang yang 2 atau 3 hari udah kering ya teman-teman. Karena jangan salah, sekalipun kita menggunakan media yang banyak sekam ataupun banyak andam, yang banyak kan yang pemahaman menganggap bahwa kalau kita pakai yang tanah, itu tanah cepat lama kering atau mengikat air. Padahal teman-teman jangan salah, yang daun ini atau sekam mentah gitu, atau apalagi sekam bakar, di bagian tengahnya itu dia sangat sulit untuk kering teman-teman, sangat lama untuk kering. Karena apa? Karena dia lubang pot itu kan cuma ada di bawah. Kalaupun Anda tambah lubang di samping-sampingnya, dia tidak akan cepat kering karena dia terkumpul dan terkurung dengan pot ini. Jadi selain jangan terlalu sering disiram, siramnya terlalu banyak. Gunakan mili. Kalau bingung biar tepat gunakan mili. Jadi pot kecilnya 100 mili, setengah gelas, pot sedangnya 200 mili, dan kalau yang potnya segede gini cukup dengan 500 mili teman-teman, atau setengah gayung. Pokoknya pas disiram dia keluar, sudah berhenti, jangan terlalu banyak disiram teman-teman. Oke, itu sudah masuk di tips yang selanjutnya, tips menyangkut tentang pruning teman-teman. Ini singkat saja ya. Kalau di pruning saya rasa rata-rata sudah tahu, cuman kalau bagi pemula kadang merasa sayang untuk mempruning atau memangkas daun-daun yang rusak teman. Karena saya juga kadang sampai sekarang begitu, masih suka overwatering, masih suka sayang membuang daun. Misalnya daun yang begini, sebenarnya kalau Anda sudah mahir menanam daun, ini sudah bisa dibudidayakan lagi atau diperbanyak dengan daun, langsung dicopot aja. Kenapa? Kalau kita membuang daunnya ini, dia akan lebih terpacu atau terangsang untuk menumbuhkan daun-daun yang baru lagi. Jadi dia semakin kita sering mempruning, semakin rimbun teman-teman. Tapi ada syaratnya ya, daun yang sudah rusak, jangan daun yang masih bagus Anda pruning ya, kecuali memang Anda sudah mahir dan memang bertujuan untuk cepat merimbunkan. Cuman saya pernah coba, kalau kita pruningnya terlalu banyak, dia malah kayak ngambek ya istilahnya, merajuk, jadi malah mati teman-teman. Di pruningnya juga tipsnya, di pruningnya jangan berlebihan, pruning ke daun yang emang benar-benar sudah rusak saja.
Yang kedua, tipsnya pruning ke daun-daun yang sudah misalnya terkena jamur atau penyakit, langsung dibuang saja, jangan disayang-sayang. Dan tipsnya jangan di pruningnya jangan sampai botak. Oke teman-teman, tips yang ke-8. Tips yang ke-8 adalah menyangkut pemupukan. Pemupukan ini sudah pernah saya sharing videonya yang membahas tentang pemupukan sedetail-detailnya di link video di atas saya taruh ya teman-teman. Intinya pemupukan begonia ini bisa dipakai pupuk kimia ataupun pupuk organik, tapi saya lebih prefer saya lebih senang menggunakan yang organik teman-teman. Saya lebih prefer ke organik dan lebih menyarankan teman-teman menggunakan yang organik karena ya kembali ke akarnya tadi yang super sensitif. Jadi kalau organik dia lebih aman dan dia memang dari pengalaman dan pengamatan saya dia lebih senang ke yang organik. Saya menggunakan pupuk organik baik yang saya buat sendiri ataupun yang saya beli teman-teman yang banyak di online, yaitu pupuk cair organik. Tipsnya teman-teman menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia, cari yang unsur P sama K-nya lebih tinggi atau minimal seimbang. Misalnya kalau pupuk kimia Anda menggunakan, sebut saja merek ya, pupuk Mutiara 16 16 16. Jangan menggunakan yang unsur N-nya misalnya 32, P-nya 10, K-nya 10. Itu cepat busuk teman-teman, karena unsur nitrogen ini bersifat mempercepat pembusukan. Jadi begonia butuh nitrogen, butuh unsur makronitrogen, tapi tidak membutuhkannya dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi pilih pupuk yang kandungan NPK-nya seimbang atau atau unsur P dan K-nya lebih tinggi dari N teman-teman. Kalau gandasil bisa dipakai gandasil B. Untuk pupuk cair organik rata-rata semuanya aman ya teman-teman, udah pernah saya coba. Kalau yang detail-detail mereknya ada di video di atas yang tentang obat dan pupuk yang saya pakai untuk tanaman begonia saya. Oke teman-teman, itu saya cuma jabarkan secara rinci, tapi hanya intinya saja. Kita lanjut ke tips berikutnya, yaitu menyangkut antisipasi hama. Sama teman-teman dengan pupuk begonia ini, saya membagi ke dalam 3 bagian besar hama ini ya teman-teman. Seperti ketahui begonia ini sangat rentan terserang jamur atau cendawan, bakteri dan virus, dan yang ketiga yaitu serangga atau jadi saya membagi ke 3 obat yaitu fungisida untuk anti jamur, pestisida untuk bakteri dan virus, dan yang ketiga buat yang anti ulat itu anti serangga ya teman, insektisida. Nah, saya sama dengan pupuk, saya lebih prefer atau lebih menyarankan menggunakan yang organik, baik yang kita buat dengan bahan-bahan yang ada di dapur kita, misalnya anti jamur organik dengan bawang putih, tinggal diulek atau di blender, dicampur air, disaring dan disemprot ke tanaman kita teman-teman. Kalau yang mau praktis bisa pakai yang organik yang banyak dijual di online shop, tinggal ketik aja fungisida organik, bakterisida organik atau pestisida organik. Pestisida organik ini rata-rata sudah mengandung fungisida, insektisida, bakterisida, herbisida dan virusida teman-teman ya. Kalau yang kimia saya menggunakan yang anti German plus, sebut saja merek ya, tidak apa-apa. Cuman tipsnya anti hama ini disemprotkan, jangan kita semprot di saat matahari terbit atau masih ada matahari atau masih panas teman-teman. Jadi kalau pagi semprot di bawah jam 7 pagi, dan kalau sore semprot di bawah jam 3 sore. Mengapa? Karena anti hama ini bisa membakar daun teman-teman, apalagi daun begonia yang sensitif ya. Jadi kita semprot di daun dan di belakang daun. Kalau pagi di bawah jam 7, kalau sore di bawah jam 3. Pertama karena untuk mengantisipasi terbakarnya daun, dan yang kedua karena serangga, untuk insektisida serangga itu dia aktif di sore hari dan malam hari sampai subuh ya teman-teman. Jadi percuma kalau kita siram pada saat di atas jam 9 daunnya terbakar dan dia obatnya menguap, tidak kena ke sasarannya ya teman-teman. Untuk hama yang paling sering saya jumpai yaitu kutu putih. Kalau di begonia kutu putih senang banget makan ini begonia ya, bolak-balik. Tipsnya yang paling sederhana itu sabun cuci piring teman-teman. Kalau sabun cuci piring juga, kalau itu untuk antisipasi awal, antisipasi kalau udah terserang ya teman-teman. Kalau belum terserang, biarpun belum terserang, untuk mencegah lebih baik ke pencegahan, seminggu sekali disemprot, entah mau yang organik apa yang kimia, seminggu sekali di spraying atau disemprot ke seluruh bagian tanaman, minimal 2 minggu sekali ya teman-teman. Kutu putih ini sangat mudah
menyebar lewat tiupan angin, atau kalau berdekatan dia bisa jalan ke sana ya teman-teman. Kutu putih ini kalau terkena lapisan lilin seperti sunlight dia bisa mati teman-teman, tapi tidak bisa sekaligus. Jadi untuk mengatasi kutu putih kalau sudah terlanjur terserang, tips yang pertama, kalau Anda kelihatan di daun, biasanya dia di belakang daun yang muda, langsung dicabut teman-teman pakai cotton bud, pakai sunlight, terus dicabut satu persatu kalau yang serangannya masih ringan. Kalau yang daunnya susah diambil kayak gini, takut daunnya rusak, seperti tapak macan ini kan dia berduri-duri begini, kalau kita ngambil kan bisa rusak daunnya. Bisa kita pakai yang buat bersihin bulu kucing itu, yang kayak lakban ya, jadi ketempel di situ semua. Nah, kalau yang serangannya lebih masif lagi, pakai neem oil teman-teman. Neem oil, yang saya tahu neem oil itu udah umum diketahui pecinta tanaman hias ya. Neem oil ini tinggal baca cara pemakaiannya, dicampur air atau dicampur perekat lidah buaya dan sabun cuci piring, kemudian disemprot ya teman. Untuk yang lebih tinggi lagi, kalau serangannya benar-benar masif ya, kita harus mengganti media tanam dan menyemprot dengan pestisida yang organik maupun yang kimia teman-teman. Untuk penanganan lebih lengkap nanti akan saya penanganan hama yang sudah terlanjur terserang itu nanti akan saya bikin videonya, karena itu panjang ya teman-teman. Untuk mempersingkat durasi, saya hanya memberikan tips yang inti yang di sini ya. Oke, kita ke tips yang terakhir. Tips yang terakhir yang banyak ditanyakan teman-teman kepada saya ya, bagaimana mempertahankan kecerahan warna dari begonia ini teman-teman. Misalnya begonia yang kita beli dari Brastagi ya, saya juga sebenarnya masih sementara proses percobaannya teman-teman. Kalau ingin warnanya masih tetap cerah seperti ini, memang butuh tantangan di tempat kita yang di ketinggian sedang dengan beriklim panas ya teman-teman, karena begonia di udara yang sejuk dia warnanya lebih keluar, lebih menor, kebalikan dengan tanaman hias lain ya. Jadi kalau tempat kita panas dia cenderung akan menghijau atau menjadi silver, abu-abu. Nah ini saya berhasil nih, kalau tips saya menggunakan pupuk daun teman-teman, bisa yang organik, pupuk daun yang disemprot ke daun langsung seminggu 2 kali kalau yang organik. Dan kalau yang teman-teman pakai yang kimia, bisa pakai yang Gandasil D atau Gandasil B, dua-duanya bisa teman-teman. Itu teman-teman semprotkan ke daun maksimal 2 minggu sekali, minimal 1 minggu sekali di jam 9 sampai jam 10 pagi. Mengapa harus di jam tersebut? Karena di jam tersebut stomata daun terbuka teman-teman, jadi nutrisinya masuk dan bisa membuat warna ini tetap cerah dan tumbuh daun baru yang tetap cerah seperti ini teman-teman, tidak berubah jadi hijau. Ada juga yang lagi proses seperti ini yang tadi saya tunjukkan, begonia tricolor, keong tricolor. Nah ini pertama dia berubahnya jadi hijau banget, ini udah lumayan keluar ya, tapi butuh proses, nanti akan bisa kita lihat hasilnya beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Nah itu oke teman-teman, itu 10 tips ya versi FC Flowers yang saya gunakan, dan harus dipahami teman-teman ya, tidak bisa kita hanya ketahui, harus kita pahami bagaimana cara memahaminya, yaitu jangan kapok untuk terus mencoba dan mencoba. Jadi ketika kita terus mencoba mempraktikkan 10 tips yang saya bagikan tadi, kita lama-lama akan menjadi mahir, istilahnya kita udah dapat ya teman-teman feelnya, oh begini loh cara merawatnya, dan itu sama sekali tidak ribet ya teman-teman, hanya butuh kesabaran, telaten dan keinginan untuk belajar. Dan yang terakhir teman-teman, jangan bosan untuk bertanya ke teman-teman yang lebih senior. Jadi makin banyak kita bertanya, makin banyak ilmu yang kita dapat, dan tetap harus kita praktekkan sendiri untuk menemukan untuk mahir merawat begonia ini. Oke teman-teman, terima kasih, demikian 10 tips dari saya, ala saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika ada koreksi langsung saja di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Salam satu hobi.